Hai, aku Puja. Ini pertama kalinya aku buat video seperti ini karena tiba-tiba aja aku mau buat review tentang buku. Nah, sebagai seorang pembaca sejati, aku punya banyak buku yang udah dibaca tapi belum pernah aku review. Nah, di sini aku bakal review satu buku yang sangat familiar sekali. This is the book, Matahari. Nah, kenapa aku pilih Matahari? Soalnya kan teman-teman pada tahu ya, kalau Matahari ini salah satu buku dari series Bumi yang sangat-sangat panjang. Dan kenapa nggak aku ambil yang Bumi? Karena buku Matahari ini punya salah satu cerita yang unik bagi aku. Pertama kali aku beli buku itu adalah saat SMP. Saat itu awalnya aku nggak mau beli buku ini karena aku nggak tahu ya, waktu itu juga aku nggak tahu penulis Terelie. Saat itu yang terkenal adalah Laskar Pelangi, nah, dan yang Ahmad Fuadi yang trilogi yang Negeri Lima Menara. Nah itu, pertama kali waktu aku ke toko buku aku lihat ini. Jadi setelah aku ambil buku trilogi dari Ahmad Fuadi, tiba-tiba aku kelihatan kok covernya cantik gitu. Lihat, covernya itu sangat cantik sekali bagi orang yang nggak pernah sekalipun lihat buku seperti ini. Karena tahu aja kan, kalau buku di perpustakaan itu biasanya covernya itu cover standar buku deh untuk pelajar gitu. Nah, tiba-tiba waktu ke toko buku kelihatan kayak kok unik kali gitu, seperti kayak fantasi klasik gitu, kayak Harry Potter. Nah, karena itu aku tergerak lah gitu untuk ngebeli satu buku ini. Judulnya itu Matahari dari Terelie. Waktu pertama kali aku lihat, aku baca blurb di belakang, dan saat itu aku gak sadar kalau ini buku adalah buku series dari serial Bumi. Saat itu aku cuman ngeliat blurb dan aku lihat blurbnya itu menarik gitu, karena menceritakan seorang anak bernama Ali yang punya kekuatan gitu, dan dia seorang jenius. Like, bayangin aja gitu, seorang pelajar SMP nemu cerita yang menurutku itu sangat bagus sekali dan jarang ditemuin. Of course dong aku tertarik, dan saat itu aku ngebeli gitu. Dan saat di rumah, waktu aku sadar lagi ternyata ini buku series gitu. Nah, saat itu aku cuma bilang, oh yaudah deh, cuman series gitu, serial Bumi, berarti ini buku ketiga ya, jadi aku bakal beli buku yang kedua dan pertama gitu. Nah, saat itu aku cuma mikir, oh ini serial mungkin sampai 4, ini mungkin buku ketiganya, nanti terakhir mungkin di buku keempat atau kelima gitu. Nah, karena itu aku gak expect setelah bertahun-tahun kemudian, gak sekarang, yaitu saat aku sekarang ini sudah kuliah, itu bukunya masih ongoing. Gile, udah 17 buku, dan aku gak bakal expect kalau pelajar SMP yang dulu itu yang ngira bukunya habis bakal selesai di buku kelima atau buku keempat, seperti kayak Ahmad Fuadi gitu atau Laskar Pelangi gitu, ternyata bisa sampai 17, dan itu masih belum semuanya. Like, aduh. Soalnya karena aku beli buku ketiga, aku tiba-tiba gak bisa paham bab 1 sampai bab 5 nya. Like, saat itu aku cuma mikir kayak, ini gimana ya ceritanya gitu. Soalnya aku memahami cerita ini udah masuk ke bab di tengah, baru aku paham. Sedangkan bab pertama, bab awal, dia itu menceritakan previous buku gitu. Nah, saat itu kan aku nggak tahu kalau previous bukunya itu ada gitu, dan aku cuma expect kayak, oh yaudah deh, karena ini serial, jadi menurut aku dulu itu nggak terlalu bergantung kepada buku sebelumnya gitu. Like, kamu bisa baca pisah-pisah kok gitu, tapi ternyata ini bukunya saling nyambung gitu. Dan hingga sekarang, sebagai salah satu orang yang terperangkap dalam serial Bumi ini, aku masih menunggu kelanjutannya, dan juga masih mau wanti-wanti di homepage-nya Terelie untuk lihat kapan
kapan sih buku kelanjutannya ini gitu. Sekarang udah buku ke-17 dan itu benar-benar di luar ekspektasi sih. Itu salah satu bukunya. Nah, ceritanya adalah buku serial Bumi ini aku bakal ngerangkumnya dari buku awal Bumi hingga buku terakhir itu Hanatana, buku Hana kalau nggak salah ya. Nah, itu semuanya udah aku baca dan ternyata menurut Tereli itu buku junk food gitu. Kalau dalam jenis makanan kita itu memakan suatu junk food gitu. Tapi yang gak aku expectnya itu adalah walaupun ini dalam kategori junk food, remaja-remaja dewasa yang baru-baru dewasa ini itu banyak banget gitu ngoleksi buku-buku Tereli, apalagi seorang pembaca sejati. Itu banyak banget hingga 17 buku. Nah, karena itu satu hal yang unik dari buku serial Bumi ini adalah semua plotnya itu bakal tergambar di cover. Like semua plot yang dramatis, yang menjadi hal penting bagian elemen utama dalam buku ini semua tergambar di buku ini. Tapi karena kita nggak tahu ceritanya, makanya kita nggak sadar kalau ceritanya itu sebenarnya udah digambarkan secara visual dengan gambar ini. Nah, di sini, buku ketiga ini itu berbicara mengenai pertualangan Raib, Ali, dan Sally, 3 sekawan itu di mana ya? Aku lupa deh. Oh ya, ini di itu deh, di Bintang ya, kalau kita sebutnya sebuah planet dari dunia paralel yang berada di bumi. Maksudnya lebih ke dalam bumi sih gitu. Nah, ini bukunya. Dan aku membaca buku ini hingga akhirnya paham adalah setelah membaca hampir 10 kali baru kiranya aku paham apa sih maksud dari bab-bab awal yang diceritakan di buku ini. Soalnya aku gak punya buku awal ya, buku Bumi dan buku Bulan. Oke. Nah, ini mereka walaupun udah bicara mengenai matahari, kita expect-nya itu bakal berbicara mengenai yaudah ini mungkin kiasan untuk perjuangan like anak jenius deh gitu, perjuangan anak jenius untuk menggapai sesuatu. Aku mikirnya dulu gitu. Sampai akhirnya nih bukunya ini lebih berbicara mengenai klan bintang, bukan klan matahari. Malah klan matahari sendiri itu diceritakan di buku kedua, di Bulan gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau baca bukunya itu mulai dari Bumi. Serius, itu bukunya like banget, tapi tidak mengurangi plot twist dan juga dramatis dari buku ini. Like saat aku pertama kali baca buku Tereli yang ini, seketika aku jatuh cinta dengan Tereli. Hingga sekarang Tereli itu jadi salah satu penulis favorit aku untuk cerita-cerita fiksi. Walaupun emang fiksi sih. Nah, itu dulu gimana latar belakang akhirnya aku terjebak di serial Bumi yang belum nggak tahu kapan endnya ini hilalnya. Tapi sebenarnya sih berarti nggak bakal end sih gitu, walaupun ujung-ujungnya kita bakal war dulu dan harus ngumpulin pundi-pundi keuangan untuk bisa membeli buku ini. Tapi ini worth it banget sih, the best banget sih, soalnya cocok banget dipahami dan menurut aku bahasanya nggak tinggi-tinggi amat sih. Maksudnya bagi orang yang baru membaca ini masih oke gitu, masih bisa dipahami dengan baik. Oke, sekian dulu. Selanjutnya aku bakal bahas review-review buku atau film atau drama yang aku tonton. Dan review ini akan kulakukan secara jujur. Dah, see you.